Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah kuasa doa dalam menentukan pilihan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 6 ayat 12 sampai 16 dan di dalam ayat 12 berkata demikian. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu kuasa terbesar yang dapat kita miliki dalam kekristenan kita adalah kuasa doa. Karena di dalam doa kita akan mendapat kekuatan. Di dalam doa kita akan mengerti isi hati Allah. Dan di dalam doa kita dapat mengalami mujizat demi mujizat yang luar biasa. Dengan doa kita dapat menentukan suatu keputusan dengan benar. Karena banyak orang gagal dalam dunia ini sebenarnya bukan karena dia bodoh, tetapi banyak orang gagal karena dia salah dalam menentukan pilihan. Karena itu, ketika kita sedang berhadapan dengan suatu pilihan, langkah pertama yang harus kita ambil adalah berdoa. Ketika kita membaca ayat bacaan hari ini, maka kita akan mengerti bahwa Yesus sendiri, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Sebelum Dia mengambil keputusan, sebelum Dia menentukan pilihan, Yesus saja berdoa. Hal ini seharusnya menggentarkan hati kita dan menyadarkan kita, siapa kita, sampai berani mengambil suatu keputusan atau menentukan suatu pilihan dalam hidup kita tanpa didahului dengan doa. Mengapa kita perlu berdoa sebelum kita mengambil suatu keputusan? Karena doa memberikan ketenangan dalam memilih dan menentukan keputusan. Seringkali setan membuat kita bingung dengan berbagai macam alternatif keputusan. Tetapi Tuhan hanya akan memberikan satu petunjuk yang terbaik kepada kita. Semua alternatif keputusan yang setan tawarkan awalnya memang kelihatannya baik dan menyenangkan, tetapi akhirnya keputusan itu yang justru membingungkan dan menghancurkan kita. Tetapi dengan doa kita akan mendapat ketenangan untuk mengambil suatu keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan terbaik untuk kita. Yang kedua, mengapa kita perlu berdoa sebelum kita mengambil keputusan? Karena doa memampukan kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Bukan hanya keputusan yang menyenangkan untuk kita. Bukan keputusan yang kita pikir tepat, tetapi memang keputusan yang tepat dan yang berkualitas. Tuhan tidak hanya melihat isi hati kita, tetapi Tuhan juga melihat sampai sejauh mana hati kita mempengaruhi setiap keputusan hidup kita. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu berdoa sebelum kita mengambil keputusan? Karena doa memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi hasil dari sebuah keputusan itu. Memang dalam keputusan kita tidak selamanya kita bisa mengambil keputusan yang terbaik di antara yang baik. Ada kalanya kita harus mengambil keputusan yang terbaik di antara yang sangat menyakitkan. Karena ketika kita ambil keputusan itu ada resiko yang harus kita tanggung. Tetapi kalau kita sudah berdoa, apapun resikonya, kita akan berani hadapi karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada saatnya kita harus mengambil keputusan yang sangat beresiko. Tetapi kita harus tetap tenang, tetap percaya, karena kalau kita sudah melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini
yang mengajar kepada setiap kami bahwa sesungguhnya kuasa doa adalah sesuatu yang sangat menentukan dalam kami menentukan pilihan-pilihan, keputusan-keputusan dalam hidup kami. Kami belajar dari Engkau sendiri sebagai Allah, sebagai Tuhan yang berkuasa, tetapi Engkau sendiri berdoa di dalam menentukan pilihan-pilihan. Untuk itu Tuhan, siapakah kami? Kami butuh tuntunan-Mu, kami perlu Engkau dalam hidup kami, untuk menuntun setiap langkah kami, untuk menuntun kami dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kami. Karena itu Bapa, berikan kami hikmat-Mu, kuasa-Mu, untuk kami menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus, tuntun kami, ajar kami untuk kami semakin melekat kepadamu, sehingga kami boleh mengerti setiap saat apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.